Hari Merdeka. Silakan cuci tangan, Nak. Ya, baru masuk. Ya. Ya. Oke, terima kasih, Nak. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita anak-anak, kita berdoa dulu. Siapa anak saya mau mimpin doa? Iya, terima kasih anak Mikael mau mimpin doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Doa selesai. Iya, tepuk tangan untuk Mikael. Dia pintar sekali memimpin doa. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang energi. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Saya, Bu. Iya, pembelajaran kita kemarin apa anak-anak? Iya, sumber energi. Iya, pembelajaran kita kemarin sumber energi. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui apa itu manfaat energi bagi kehidupan manusia, ya kan, Nak? Iya kan? Apa tadi tujuan kita saya bilang, Nak? Nah, setelah kalian nanti menonton video ini, kalian tahu membuat suatu gagasan pokok dari cerita video tersebut, ya kan? Lalu nanti kita membuat suatu percobaan bahwa energi matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita anak-anak. Nah, pembelajaran kita sekarang adalah tema 2, selalu berhemat energi, kelas 4. Subtema 1, sumber energi pembelajaran 1. Apa tadi temanya, Nak? Selalu energi. Iya, subtemanya Selalu energi. sumber energi. Nah, itulah tema kita. Nah, sekarang Ibu kasih kalian menonton video tentang sumber energi. Nah, setelah nanti kalian mengamati video itu, kalian tahu apa yang diceritakan oleh video itu supaya kalian tahu membuat suatu gagasan pokok atau gagasan pendukung, ya kan? Tentang sumber energi. Nah, Ibu kasih videonya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Jadi kalau tidak ada energi bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya manusia otomatis tidak akan bisa belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah adik-adik sumber energi yang ada di bumi ini? Nah, kita akan pelajari di subtema 1 ini tentang sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Perlu adik-adik ketahui semuanya bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi.
Nah, kita bisa lihat di gambar ini betapa matahari itu sangat berperan bagi kehidupan manusia. Bisa untuk mengeringkan pakaian yang basah, ya, bisa untuk berjemur. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari itu menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi adik-adik, kalau tidak ada matahari, otomatis bumi kita akan gelap gulita dan tidak ada kehidupan. Kok bisa kasih tidak ada kehidupan? Karena bumi akan sangat dingin. Manusia, hewan, tumbuhan tentunya tidak akan bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Nah, ya, itulah tadi video tentang sumber energi. Nah, ada yang ibu mau bertanya. Nah, ayo, apa yang diceritakan video tadi? Apa yang diceritakan oleh video tadi? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Matahari sumber kehidupan. Matahari sumber kehidupan. Apa lagi? Apa lagi, nak? Tentang menjemur kain. Iya, apa lagi? Nah, sekarang ibu mau bertanya. Itu matahari adalah sumber energi. Jadi, sumber energi apakah matahari itu, nak? Bisa kamu jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, silakan, nak. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Iya, itulah sumber energi. Sumber energi primer itu apa, anak-anak? Siapa yang tahu sumber energi primer? Siapa yang tahu sumber energi primer? Apa tadi sumber energi primer? Saya Bu. Matahari. Iya, ayo, siapa yang tahu? Ya. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Panas matahari juga dapat dimanfaatkan manusia untuk pengering pakaian, menjemur ikan, memanaskan air serta menghasilkan listrik. Iya, tepuk tangan untuk Fedi. Nah, sekarang ibu kasih kalian ini pohon. Ini pohon apa ini? Tumbuhan apa ini? Tumbuhan jagung. Coba dulu kamu amati. Ini apa, nak? Ini? Ini? Iya, tumbuhan ini kalau kita amati, dia bisa tumbuh karena ada sumber energi. Karena sumber energi cahaya matahari, tumbuhan ini bisa berfotosintesis dan juga memasak makanannya. Udah, nak? Coba kalau kita tanam tanaman ini tidak ada sumber matahari, coba di ruangan gelap, apakah bisa bertumbuh, anak-anak? Iya, bisa bertumbuh. Itulah pentingnya sumber energi bagi kehidupan di bumi, iya kan? Iya. Nah, sekarang ibu kasih lagi suatu video sama kalian. Nanti kalian telah menontonnya, kalian bisa membuat suatu gagasan pokok dalam video tersebut, oke? Nah, kita sambung ya, nak. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, kita akan mengetahui apa saja peran atau manfaat matahari bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari itu membuat terjadinya siang dan malam. Jadi ini peran matahari yang sangat penting adik-adik. Karena bumi itu berputar pada porosnya, maka terjadi siang dan malam. Lalu peran matahari yang kedua adalah karena selain bumi itu berputar pada porosnya, bumi itu juga melakukan revolusi. Nah, revolusi ini mengakibatkan terjadinya 4 musim di
belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Inilah yang terjadi karena bumi melakukan perputaran terhadap matahari atau disebut dengan revolusi, sehingga terjadi empat musim adik-adik. Untuk Indonesia sendiri hanya terjadi 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Peran matahari berikutnya adalah pada perputaran air. Nah, adik-adik harus tahu nih, berperan pada siklus atau perputaran air. Kalian sudah belajar tentang bagaimana siklus air itu. Nah, siklus air itu ada di bumi itu dengan bantuan matahari juga, karena akan menguapkan setiap air yang ada di bumi sehingga menjadi butiran-butiran air, lalu menjadi awan dan menjadi hujan. Sehingga di sini ada perubahan cuaca, ada mendung, ada panas, dan ada hujan. Jadi matahari sendiri sangat berperan pada siklus air. Nah, sekarang tadi masih ada kan peran matahari bagi kehidupan di bumi. Apa tadi perannya anak-anak yang kalian lihat? Apa tadi perannya? Iya, menjemur kain. Coba kita lihat. Apa lagi perannya? Cahaya. Iya kan? Apa cahayanya itu kan masih ada tadi. Apa cahayanya? Siklusnya berputar. Ya, berperan pada siklus perputaran air, ya kan? Perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca. Perubahan apa tadi anak-anak? Perubahan cuaca. Makanya perubahan cuaca itu ada dia mendung, ada apa lagi? Panas, ada apa lagi? Hujan. Iya, itulah peran matahari bagi apa? Kehidupan di bumi. Iya, berarti banyak kali peran matahari di kehidupan di bumi. Ada juga membuat terjadinya siang dan malam. Sekarang apa nak? Pagi menjelang siang. Nah, ayo dulu kita keluar mengamati cuaca di luar. Ayo nak, keluar. Kita amati dulu cuaca matahari yang ada di luar. Cepat. Nah, coba kamu amati. Kalian amati dulu. Amati cuacanya di luar. Jangan rame-rame. Lihat, amati. Apa itu? Cuacanya terang atau enggak? Terang enggak? Iya. Jadi ini terjadinya siang dan malam. Itulah sumber apa tadi Ibu bilang? Sumber energi matahari. Sudah kan? Sudah mengerti kan? Inilah cuaca kita. Cuaca kita ini sekarang, bagaimana cuaca kita ini sekarang? Iya, cuaca kita ini sekarang mendung. Mataharinya enggak kelihatan, iya kan? Iya, mataharinya tidak kelihatan. Nah, sekarang kita masuk lagi nak. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Itulah tadi perubahan cuaca bagi apa? Perputaran bumi, iya kan? Jadi terjadi dia siang dan malam. Jadi terjadi juga seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari itu mengakibatkan terjadinya 4 musim, iya kan? Musim apa tadi? Musim panas. Musim apa? Musim apa lagi? Musim semi. Dia terjadi 4 musim, yaitu panas, musim gugur, musim dingin, dan musim hujan, iya kan? Atau musim semi juga, iya kan? Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Nanti Ibu kasih LKPD-nya di rumah tentang sumber energi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembelajaran kita, nak. Pembelajaran kita melakukan suatu percobaan. Nah, kemarin sudah Ibu bilang kan, apa percobaan kita, nak? Tentang apa, nak? Tentang tisu dibasahi, sapu tangan dibasahi, baru selanjutnya kita bagaimana? Kita jemur. Kita menjemurnya di mana? Di matahari, baru di ruangan, baru di tempat teduh. Lalu kita nanti membuat suatu apa? Suatu laporan, ya kan? Percobaan suatu laporan. Nah, sekarang anak kami kelompok ini, satu kelompok ini ya. Kelompok ini berarti kita dibagi 3 kelompok. Nanti kalian ini membuat suatu tisu ya. Ini pun harus ada tisunya. Kita coba dulu tisunya ya. Kita kasih ya. Nah, ini
di kelompok ini. Ini kelompoknya Rizky, mau kau masuk kelompok sini ya. Ya, baru kelompok ini lagi. Percobaannya ini. Nah, udah. Lalu kalian mengambilkan air. Setelah tadi kita sudah melakukan percobaan tadi keluarkan melihat cuaca kan. Nah, kita lanjut lagi pembelajaran kita karena kita yang menonton lagi videonya. Coba. Nanti ada videonya. Ya. Pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, ini tadi juga terjadi pada siklus air yang akhirnya air-air yang menguap karena terkena sinar matahari itu menjadi awan ya. Dan di situ ada proses siklus air. Prakteknya adalah pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu matahari sangat penting dalam proses fotosintesis, baik pada tumbuhan darat maupun tumbuhan laut. Nah, tumbuhan ini bisa hidup dan berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Jadi di sini matahari sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Nah, kilat angin ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lalu yang berikutnya adalah panas matahari bisa mengakibatkan air laut itu menguap. Nah, kalau air laut menguap itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Air laut itu jika terkena matahari akan menguap dan mengkristal menjadi butiran garam. Itu akan bentuknya garam adik-adik. Lalu berikutnya adalah cahaya dan panas matahari itu bisa dijadikan sumber energi pada panel surya. Panel surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, di sini mulai dikembangkan adik-adik karena matahari ini tidak akan habis, maka dibuatlah energi listrik yang berasal dari cahaya matahari dengan menggunakan panel surya. Itu tadi manfaat dari panas dan cahaya matahari bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Tentunya kalian sudah tahu bahwa yang membuat bumi menjadi hangat adalah matahari. Jadi ini membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, Beni akan melakukan percobaan yang bisa kalian praktekkan juga dan kalian bisa buat laporannya. Kalian siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Nah, basahi sapu tangan tadi, tisu dan kertas. Setelah itu jemur sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat yang panas yang langsung terkena sinar matahari. Sedangkan sisanya kalian letakkan di tempat yang teduh, jadi tidak terkena sinar matahari. Kalian bisa amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, kalian bisa membuat tabel pengamatan seperti ini yang ditempatkan di matahari. Itu nanti setiap 15 menit bagaimana keadaannya, setelah 30 menit bagaimana, setelah 60 menit bagaimana. Dan kalian bisa membuat tabel satu lagi untuk benda yang kalian letakkan di tempat yang teduh. Nah, di sini kalian akan tahu benda-benda ini yang awalnya basah saat dijemur dan terkena sinar matahari langsung, kelamaan akan kering dan cepat keringnya adik-adik daripada benda-benda yang kita taruh di tempat yang teduh. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita melakukan suatu percobaan. Iya kan? Itu tadi tentang video tadi kan? Tentang apa tadi video itu, Nak? Tentang apa tadi, Nak? Percobaan apa, Nak? Percobaan apa, Nak? Ayo, percobaan apa, Nak? Percobaan tentang membasahi kertas, tisu, dan sapu tangan. Kita jemurkan di mana? Di bawah matahari dan juga di tempat yang teduh. Nah, sekarang kalian ibu suruh melakukan percobaannya. Lalu nanti kalian membuat suatu laporan tentang percobaan yang kalian bikin. Ayo anak-anak, silakan ada keluar ambil bahan-bahannya. Lalu kalian membuat suatu percobaan.
komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Baru nanti dibuat laporannya ya. Laporannya tentang percobaan yang dia ambil. Bisa unik itu. Tadi percobaan yang dibuat oleh kelompok 1. Nah, percobaan ini setelah sudah kamu ambil percobaan ini, kamu buat suatu laporan tentang percobaan yang kalian bikin tadi semua. Ayo, semua kelompok membuat suatu laporan tentang percobaan yang kalian laksanakan tadi di depan kelas kita. Ayo, silakan nak. Ya, sekarang kalian sudah melakukan percobaan tadi kan? Sekarang siapa yang sudah siap membuat laporan percobaannya tadi? Ayo, tunjuk tangan. Kelompok siapa yang sudah siap? Ayo, angkat tangannya. Iya, itu. Oh, yang pertama dulu itu, Nak Mutiara. Katanya dia membuat suatu laporannya. Silakan berdiri, Nak. Setelah kami melakukan percobaan membasahi tisu, kertas, dan sapu tangan, setelah 15 menit tisu yang kami jemur di bawah matahari sudah kering. Sementara tisu yang kami jemur di tempat teduh masih lembab. Iya, tepuk tangan. Nah, ya, itu laporan Mutiara. Sekarang laporannya kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Menurut pengamatan kelompok kami, tisu setelah 15 menit di bawah matahari, tisu tersebut kering. Kertas juga kering, sapu tangan lembab. Setelah 30 menit, ketiganya kering. Tisu kering, kertas kering, sapu tangan kering. Di tempat teduh, setelah 15 menit, tisu lembab, kertas lembab, dan sapu tangan basah. Setelah 30 menit, tisu tersebut kering, kertas kering, dan sapu tangan lembab. Iya, tepuk tangan. Iya, itulah laporan kelompok 1. Sekarang laporan kelompok 3. Siapa? Ayo, kelompok 3. Dari percobaan yang kami lakukan menjemur tisu dan kertas sapu tangan di bawah sinar matahari, setelah 15 menit, tisu kering, kertas kering, sapu tangan lembab. Dan setelah 30 menit, kami menjemur di bawah matahari, tisu kering, kertas kering, sapu tangan kering. Dan setelah kami melihat dari tempat teduh, setelah 15 menit, tisu lembab, kertas lembab, sapu tangan lembab. Setelah 30 menit, tisu kering, kertas kering, sapu tangan lembab. Ya, terima kasih buat Mikael. Itulah laporan hasil kelompok 3. Nah, sekarang kan hasil kelompok kalian itu sudah ada. Iya kan? Iya kan? Hasil laporan kalian setiap kelompok sudah ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah semua membuat laporan tentang percobaan tadi. Nah, besok lagi kita buat percobaan itu. Apakah nanti setelah lama-kelamaan berjam-jam di bawah matahari, apakah yang terjadi pada tisu yang basah itu? Bisa jadi remuk, ya kan? Kelamaan dijemur di bawah sinar matahari. Iya.
depan kelas. Ini nak, coba kamu baca teks tersebut. Kuat ya nak? Aku ahli biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang-ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu kita untuk tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang pasti. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi itu akan membantumu tumbuh bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dan hingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah, terima kasih buat Mutiara. Tepuk tangan buat Mutiara. Mutiara sudah membaca teks ini. Dengarkan nak, sudah membaca teks ini. Teks ini tentang kisah si Ali si biji apa tadi? Biji energi. Iya, tentang teks si biji energi. Nah, setelah tadi dibaca si Mutiara, nah sekarang ibu kasih kalian video. Nanti kalian mengamati. Baru apa yang kalian amati nanti? Kalian bisa membuat suatu gagasan pokok atau gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Udah? Nah, sekarang kalian menonton videonya. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanaman itu menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi ini akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah di sini info ini tentang kisah alus biji energi itu diambil dari terjemahan esa.gov/kip. Nah, adik-adik nanti bisa cari di situ. Adik-adik, tumbuhan ini juga memerlukan sinar matahari, memerlukan cahaya matahari untuk membantu biji-biji tumbuhan bisa tumbuh menjadi tinggi. Lalu tanaman-tanaman tadi yang dibantu oleh matahari melakukan proses fotosintesis dan mereka mampu memasak makanan mereka sendiri di daun. Nah, saat mereka menyimpan energi itu, ada yang menyimpannya di akar, di batang, di daun, bahkan di butiran bijinya. Nah, dari akar, batang, daun, butiran bijinya itu bisa dikonsumsi oleh hewan dan manusia untuk memberikan energi kepada hewan dan manusia, sehingga hewan dan manusia itu bisa tumbuh, bisa bergerak, dan manusia pastinya bisa berpikir karena memiliki energi dari makanan yang berasal dari tumbuhan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia. Jadi adik-adik kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan sumber daya alam yang luar biasa di negara kita Indonesia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, amati gambar berikut. Apakah kalian pernah makan jagung bakar, adik-adik? Pasti rasanya enak ya. Nah, ini adalah salah satu mengolah sumber daya alam, yaitu jagung, untuk dijual, untuk dikonsumsi oleh manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adik-adik, laut di Indonesia itu terkenal loh, banyak ikannya. Indonesia juga terkenal lahan yang subur yang menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk.
Indonesia sendiri juga memiliki gas bumi, minyak, serta logam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sebagai anak Indonesia, adik-adik semua harus tahu apa yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya kita harus menghemat dalam penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu misalnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya adik-adik. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini kita bisa kelola dengan baik dengan cara memperbanyak jumlahnya. Jangan kok kita misalnya membutuhkan tumbuhan, kita tidak mau menanam, berarti itu tidak melestarikan adik-adik. Jadi di sini kita harus menggunakan dengan bijak. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas adik-adik. Untuk menghasilkan minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Perlu diketahui minyak bumi itu contohnya banyak, ada bensin, ada oli, ada aspal, dan lain sebagainya. Nah, minyak bumi ini itu berasal dari sisa-sisa hewan yang mati yang di bawah laut, itu yang tertimbun berjuta-juta tahun. Nah, kalau kita menggunakan minyak bumi secara boros, tidak hemat, otomatis minyak bumi itu akan cepat habis. Dan untuk menghasilkannya lagi butuh bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi yang baru. Maka kita harus menghemat dalam penggunaan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita ini sangat kaya akan jenis tumbuhan dari buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu adik-adik, Indonesia ini mendapat julukan sebagai paru-paru dunia karena banyak hutan yang ditumbuhi oleh pohon berkayu. Nah, di situ karena banyak hutan dan banyak pohon, itu menghasilkan oksigen yang luar biasa yang kita gunakan untuk bernapas. Makanya hutan yang ada di Indonesia sendiri itu disebut paru-paru dunia. Namun adik-adik, sayangnya saat ini di Indonesia banyak hutan yang dimusnahkan. Pohon-pohon banyak ditebang dan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri, bahkan dijadikan sebagai perumahan. Nah, sangat disayangkan ya adik-adik ya, karena banyak hutan ya pohonnya ditebangi dan akhirnya dibuat tempat perumahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak adik-adik. Jadi jangan kita boros-boros dalam menggunakan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam yang terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia
juga dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Dari wah, kita sudah tahu ya, bahwa juga ke Indonesia yaitu paru-paru dunia dan ibu kota ikan dunia. Berarti Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam. Mari kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Setelah kita tadi sudah menonton videonya kan, sudah ditonton kan videonya kan? Apa tadi yang kalian amati tentang video tadi? Sumber daya alam. Apa tadi nak? Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Nah, siapa yang tahu sumber daya alam apa yang dapat diperbaharui nak? Ya, Bu. Iya, silakan nak. Sumber daya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Contoh air, hewan, dan tumbuhan. Iya, tepuk tangan. Nah, sekarang kata tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang siapa yang tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, ayo. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus menerus. Contoh minyak bumi, batu bara, gas alam. Iya, tepuk tangan. Itulah tadi. Apa tadi? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus merawat sumber daya alam ini kan? Iya, supaya sumber alam ini di Indonesia tidak akan habis. Jadi kita harus melestarikannya. Nah, tadi kan ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tadi ada yang dibilang tumbuhan, air, iya kan? Apa itu air? Siapa yang tahu air? Apa itu air? Siapa yang tahu? Iya, Mutiara. Berdiri nak. Apa itu air nak? Air digunakan makhluk hidup untuk minum dan konsumsi. Namun air juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati luka, kondisi air, dan membuatkan listrik. Iya, itu namanya untuk Mutiara. Nah, sekarang katanya air itu dibutuhkan untuk pembangkit listrik. Nah, apa itu listrik nak? Siapa yang tahu? Iya, apa itu listrik nak? Air adalah sumber energi sudah yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyelamatkan peralatan elektronik. Iya, tepuk tangan buat Rizky. Iya, sumber listrik itu adalah yang dibutuhkan oleh manusia untuk apa? Bisa juga untuk lampu penerangan, untuk memasak, untuk apa lagi? Untuk mendengarkan lagu, untuk apa? Apa lagi kegunaan listrik itu? Untuk masak, untuk apa lagi? Menyetrika, untuk apa lagi? Iya, nah kita tadi sudah menonton tentang sumber daya alam ini. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan kita ini? Siapa yang tahu untuk pelestarian sumber daya alamnya? Siapa yang tahu nak? Iya, coba nak, apa cara kita melestarikan lingkungan sumber daya alam kita ini? Tidak mengambil sumber daya alam secara Oh, berdiri nak, berdiri. berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum pengambilan sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki izin. Menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Iya, terima kasih untuk Solona. Semuanya tadi pembelajaran kita sudah tercapai. Dari mulai kita selalu berhemat energi dengan subtema sumber energi pembelajaran 1 kita sudah pelajari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, masih adakah yang tidak mengerti tentang sumber energi? Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita tadi tentang sumber energi. Masih adakah kalian yang belum mengerti tentang pembelajaran kita ini? Tidak, semua sudah tahu. Iya, pembelajaran kita tentang sumber energi, kita sudah tahu apa itu manfaat sumber energi bagi kita. Contohnya tadi energi matahari, energi angin, energi listrik, dan juga energi sumber daya alam. Iya, nah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita
1 sudah selesai kita pelajari. Nah, sebelum kita pulang nak, Ibu mengasih LKPD untuk kalian kerjakan di rumah. LKPD ini nak tentang pelajaran kita hari ini yang harus kita kerjakan di rumah. Nah, besok dibawa lagi ke sekolah. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Iya, ini kerjamu di rumah. Kerjakan di rumah, dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah ya nak. Besok dibawa lagi ke sekolah ya. Dibawa lagi ke sekolah LKPD yang Ibu kasih ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang nak, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu supaya nanti kita pulang ke rumah dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang siapa yang mau mimpin doa nak? Siapa yang mau mimpin doa? Oh iya, si Male yang mau mimpin doa. Ayo nak, pimpin doa kita nak supaya kita pulang dengan selamat. Mari kita dimulai. Doa selesai. Iya, tepuk tangan buat Male. Nah, pembelajaran kita sekarang sudah selesai. Kita bisa pulang masing-masing ke rumah kita dengan selamat. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Iya, terima kasih untuk Thank you.